Seks itu kayak berhubungan intim ya. Roni? Kamu pernah nggak sih lagi enak-enak nonton TV nih, terus tiba-tiba ada adegan ciuman, ada adegan perempuan pakai bikini. Kalau kita seangkatan sih pasti orang tua lu sibuk nyari remote. Remote mana, remote mana? Pasti mereka pengen ganti tuh saluran TV-nya. Mah kenapa diganti? Pah kenapa aku nggak boleh nonton? Gitu pernah nanya nggak sih? Apa yang membuat kamu merasa enggan untuk bertanya tentang adegan tersebut? Takut. Kayak apa ya, kayak privasi gitu dia. Canggung aja gitu. Nggak enak juga ngomongnya. Kayak aneh gak sih? Terus kiranya ada enggak gitu. Jadi ya mungkin tanya ke kakak atau tanya ke teman-teman yang lebih dekat. Gue pernah nanya, kenapa sih anak kecil nggak boleh nonton ini? Jawabannya selalu sama dari tahun ke tahun gitu. Nanti kalau kamu udah dewasa, kamu ngerti. Nanti kalau kamu udah dewasa, kamu ngerti. Itu aja diulang-ulang. Tapi tanpa memberikan sedikit pengetahuan, kenapa ini bisa dimengerti saat dewasa. Tapi kenapa nggak dikasih tahu pas masih kecil gitu. Nah akhirnya karena ketidaktahuan dan rasa penasaran, terus ditambah lagi hormon keremajaan yang mulai tumbuh, mulai puber. Sampai akhirnya juga gue mencari tahu apa itu pendidikan seks mungkin dari kamus. Ya misalnya seks sama dengan jenis kelamin atau misalnya entot sama dengan senggama. Senggama apa? Senggama itu apa? Akhirnya nyari tahu di buku sensilan tadi, di VCD porno, nyari-nyari temen. Tanpa tahu konsekuensinya apa. Gampangnya gini kali ya. Oh adegan ciuman itu seks. Oh adegan perempuan pakai bikini itu seks. Oh adegan laki-laki pakai celana dalam itu seks. Nah kita balik lagi nih. Seks itu apa sih gitu. Kenapa sih seks itu negatif? Kenapa seks itu nggak bisa diketahui anak kecil? Coba gue pengen tahu deh. Seks itu apa sih menurut kalian? Yang berhubungan dengan bersetubuh seperti itu. Yang berhubungan kayak gitu seperti kayak gitu. Hal yang harus diketahui apa itu manfaatnya dari seks tersebut. Tentang seksual ya. Reproduksi mungkin. Yang saya tahu tuh memperkenalkan kayak laki-laki sama perempuan gitu aja sih. Ion mana kimono gue? Oh iya. Kurang ajar! Apaan sih kamu? Kenapa kita bisa punya definisi yang sama tentang apa itu mencuri? Kenapa kita punya definisi yang sama tentang apa itu batu? Tapi kenapa kita nggak punya definisi yang sama tentang seks? Apa yang menyebabkan kita punya definisi yang berbeda tentang seks? Karena kata seksnya itu sendiri, masyarakat kita sampai sekarang ya, itu masih memandangnya sebagai hal yang negatif gitu. Dan sesempit bahwa seks itu hanyalah berupa hubungan seksual. Seks itu kan sebenarnya artinya jenis kelamin ya. Ketika kita membahas seks ya maka kita membahas tentang ketubuhan. Ketubuhan kita sebagai manusia, baik sebagai orang yang berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Masyarakat umumnya kita mendapatkan kesan bahwa pendidikan seksual itu sempit pada relasi seksual yang birahi, pada nafsu. Padahal pendidikan seks ini tentang bagaimana kita mengenal tubuh kita. Kita mengetahui apa yang menjadi batasan dari diri kita. Bagaimana kita respect, menghargai orang lain. Opini saya sih harusnya sedari anak bisa ngomong, sedari anak bisa mengenal, oh saya laki-laki, oh saya perempuan, itu udah dikasih pendidikan seks. Mungkin para pakar atau para guru bisa memberikan pendapatnya tentang kapan sih sebaiknya memberikan pendidikan seks kepada anak. Pendidikan seks itu diperlukan sebenarnya dari kecil. Terutama ketika anak itu sudah mulai menginjak usia-usia 3-5 itu sudah lebih kelihatan. Mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Dan peniruan ini akan menjadi memori pertama terhadap tubuh mereka, terhadap relasi dengan orang lain. Sehingga
pendidikan seks itu diperlukan sejak kecil. Nah, dari kecil ketika misalnya contoh nonton adegan ciuman dari waktu kecil kemudian dimatikan oleh orang tua gitu ya. Ini membuat anak kemudian akan lambat laun trauma terhadap perilaku ciuman tadi. Jadi tidak melihat ciuman sebagai sebuah bentuk kasih sayang, bentuk afeksi, tapi melihatnya sebagai sesuatu yang tidak boleh. Tapi nggak tahu alasannya apa. Nah, umumnya ketika itu dilarang sementara anak punya ingin tahuan yang cukup tinggi, mereka akan cari kemana-mana ya, ke tempat yang lainnya. Sehingga bisa ada salah informasi gitu. Mereka dibelokkan pada informasi-informasi yang hanya tentang yang mereka penasaran tanpa mereka tahu kenapa juga itu mereka harus mendapatkan informasi tersebut. Betul, kalau ada peribahasa dari Inggris kan kayak curiosity kills the cat. Kita menjawab rasa ingin tahu, penasaran kita dengan mandiri, dengan otodidak tanpa ada bimbingan, bisa membunuh kita, bisa mencelakakan kita, bisa membahayakan kita malah. Sekitar 85% siswa kelas 4 dan 5 di sekolah dasar pernah menyaksikan pornografi. Ketika pendidikan seks masih dianggap tabu untuk dibicarakan, anak-anak justru mencari informasi dari sumber yang tidak bertanggung jawab. Sebagian orang menghabiskan waktu hidupnya di dalam institusi pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMA ataupun kuliah. Sehingga lembaga pendidikan itu bisa menjadi sumber atau wadah untuk memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif. Alamatnya belum tamamu khamsa asharata sanatan, yaitu sempurnanya umur 15 tahun. Fid dzakari wal unsa li tis'i sinina, umur 9 tahun. Ya. Jangan sampai nanti anak pertama kali haid atau kalau yang laki-laki ikhtilam, pernah mimpi basah, ya, bingung harus diapakan ini. Kelas 9 itu perempuan pernah dia belum mengalami yang namanya menstruasi. Lalu yang saya arahkan itu ketika itu kita belajar tentang PMS, penyakit menular seksual. Jadi saya sarankan dia untuk bertanya kepada orang tuanya, untuk konsultasi kepada dokter. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang seharusnya kan kita lihat kelas 6 SD pun sudah ada yang menstruasi. Ada seorang anak itu 5 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, dan sekarang dia sudah jadi mahasiswa. Itu dia menceritakan bagaimana dia pernah yang namanya melakukan hubungan seks itu karena ketidaktahuan dia itu. Bahkan dia pernah kena juga yang namanya PMS, penyakit menular seksual. Maka yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dulu apa yang menjadi keluhan siswa, apa yang menjadi yang dia mau ceritakan. Kemudian kita berikan yang namanya solusi kepada dia untuk dia bisa mengambil sikap bagaimana supaya dia bisa keluar dan berhenti. Bahkan dia harus berobat juga karena dia sudah kena PMS. Kalau boleh, saya ingin sekali mendapat penjelasan dari dokter tentang bahaya dari penyakit kelamin itu. Supaya lebih berhati-hati lagi untuk masa yang akan datang. Oh, bukan begitu dokter. Tapi supaya saya dapat menjelaskannya kembali kepada pacar saya. Kalau nih situasinya adalah dari keluarga, kemudian pemerintah juga memiliki kurikulum yang baik untuk konsep pendidikan seksual bagi anak di lingkungan pendidikan, mungkin tidak langsung ya terasa, tapi pada akhirnya akan sampai ke perubahan yang transformatif. Dari kecil sehingga dia dewasa, dia akan punya pola pikiran tentu berbeda dengan mereka yang tidak punya pemahaman tersebut. Sehingga kekerasan seksual, pelecehan seksual itu bisa berkurang, bahkan bisa dihilangkan. Pendidikan seksualitas yang komprehensif itu adalah salah satu langkah besar untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan. Kalau seandainya aku dapat, si pelaku itu juga dapat, mungkin dia nggak akan melakukan itu karena dia tahu bahwa itu adalah kekerasan. Dia tahu itu adalah kejahatan. Di Indonesia ini sayang sekali belum ada aturan yang jelas dan definitif menjelaskan tentang pelecehan seksual, bahkan sampai kekerasan seksual gitu.